37 mobil terpaksa balik di jalur tikus eksit tol Tambak Sumur, Waru Sidoarjo karena terbukti tidak membawa surat jalan dan swab antigen, serta plat nomor di luar Sidoarjo. Paguyuban Seniman Jawa Timur demo Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Jatim di depan Gedung Gerahadi, menuntut transferasi anggaran kesenian 2021 terkait tali asih kepada seniman. Satgas Covid Probolinggo gelar sidak temukan toko dan warga yang tidak melakukan protokol kesehatan. Warga tak bermasker oleh petugas langsung di rapid test di tempat. Semakin berkelas, menembus batas kepuasan berkendara. Inilah Honda PCX terbaru. Saatnya miliki rasa bangga tiada banding, sensasi berkendara tiada tanding. Dengan all new Honda PCX, the ultimate excellence. Setiap pagi, harapan baru datang menyinari. Bersiaplah, angkat secangkir semangat, kopi kapal api. Mulailah beraksi. Menyatu dalam kebersamaan, lampaui masa depan. Hirup aromanya. Temukan inspirasinya. Berkolaborasi dalam secangkir kopi kapal api. Untuk menciptakan semangat, membuat kebebasan di luar batas. Dengan secangkir semangat kopi kapal api, serukan semangat kebersamaan untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita dan mimpi Indonesia yang lebih besar. Kopi kapal api, jelas lebih enak. Pemirsa, Paguyuban Seniman Jawa Timur menggelar aksi di depan Gedung Negara Gerahadi Jumat siang. Mereka menuntut pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperhatikan nasib seniman dan juga transparansi terkait anggaran kesenian yang di tahun ini. Jumlah yang diberikan sangat menurun dari sebelumnya. Dengan diiringi musik gamelan Jawa dan tarian, Paguyuban Seniman Jawa Timur gelar aksi di depan Gedung Negara Gerahadi Jumat siang. Para seniman juga membentangkan beberapa tulisan tuntutan seperti kembalikan marwah seniman, hak seniman jangan dikorupsi, dan lain sebagainya. Mereka juga memberikan bingkisan sampah yang digantung di pagar Gedung Negara Gerahadi sebagai ungkapan kecewa dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Para seniman ini menuntut kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
Untuk transparan terkait anggaran kesenian, juga tali asi yang diberikan kepada 1.000 seniman yang dilakukan Gubernur Jatim beberapa saat lalu. Luhur Kayungga, juru bicara seniman, meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengusut tuntas indikasi konspirasi dan penyelewengan pengelolaan anggaran apresiasi seniman Jawa Timur secara transparan dan akuntabel. Karena dalam pemberian tali asi tersebut tidak semua seniman dan penjaga cagar budaya mendapat, bahkan jumlahnya berkurang dibanding tahun lalu. Sandaran terakhir pada tali asi menjelang Lebaran seperti yang biasanya dibagi, ketika itu tidak di dalam pengelolaan yang bagus, ini jadi problem. Nah, kita juga memang sangat kita juga sangat realistis ya. Artinya jumlah keterbatasan atau kuota yang harus dibagi untuk apresiasi seniman ini memang terbatas. Nah, tapi semua bisa diatur secara bergiliran, ada yang berbagi. Ini mestinya penerimanya satu orang menerima satu. Nah, tapi di dalam kelompok tradisi mereka bisa dikondisikan bahwa karena mereka jumlahnya massal ya banyak, nah mereka bisa dikondisikan bahwa mereka bisa legowo. Jatah 5 orang dibagi satu grup. Ya, bayangkan nanti satu grup itu anggotanya minimal 20 orang. Nah, kalau duit itu akhirnya dipapras, akhirnya dihilangkan, mereka tidak diberi sama sekali. Nah, ini yang akan menjadi satu keterpurukan yang lebih sangat masif pada dunia kesenian, pada pelaku-pelaku kesenian. Karena sudah tidak ada lagi sandaran-sandaran. Nah, saya kira itu yang menjadi pemicunya. Nah, kita bisa membayangkan kalau di tahun-tahun sebelumnya, di zaman sebelum kepala dinas yang baru ini, satu orang penerima tali asi itu bisa menerima 1,5 juta dipotong pajak plus bingkisan. Nah, sekarang dari kemarin merosot 1 juta dan sekarang merosot lagi 500.000. Nah, bayangkan kalau grup tradisi tadi yang saya omong, 500.000 harus dibagi kira-kira 20 orang, 30 orang. Nah, berapa apa yang bisa dilakukan? Sementara ini jadi sandaran atau pijakan yang memang sangat minim. Saya kira. Dalam aksi ini, para seniman juga menuntut kepada Gubernur Jawa Timur untuk mencopot kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sinarto karena dianggap tidak cakap dan tidak memiliki empati serta kepedulian pada seniman dan budayawan. Saya menyampaikan pendapat dari versi di dalam koridor kelembagaan aja. Saya tahu suka yang bagaimana menjadi media antara seniman dengan pemerintah, bahkan juga ke dinas-dinas lah ya, ke pemerintah. Ya. Kok sampai terjadi seperti ini gimana menurut Anda? 3 hari yang lalu sebelum kami bergerak, jadi kami sudah melakukan koridor yang semestinya. Kami mendatangi kantor pariwisata, kami menanyakan bagaimana sampai terjadi hal seperti ini. Nah, harusnya pemerintah dalam hal ini, Dinas Pariwisata itu memberikan keterangan yang semestinya ya. Kami juga nggak mau hal ini terjadi sebetulnya. Kami juga tidak ingin, misalnya kita ambil contoh di dalam DKS, ada itu tulisan Verboden Houden en Inlander. Nah, apakah itu akan terjadi seperti itu lagi? Kita ini tuan rumah di Surabaya ini, dan ini civil society ya, kita itu masyarakat madani. Mau dikemanakan kebudayaan itu? Nah, itu keprihatinan kami. Jadi, harapan dari teman-teman, saya tidak menyebut salah satu dari kelembagaan, semua dari aliansi seniman, kiranya pejabat yang berwenang peduli dengan hal ini. Terima kasih, saya rasa itu aja, teman-teman sudah menyampaikan secara keseluruhan lah ya. Lihat di Pak. Iya. Bagi Pak Mei sebagai seniman. Saya sebagai seniman terkejut hal ini terjadi justru terkait dengan tali asi yang diberikan pemerintah provinsi kepada seniman se-Jawa Timur. Karena ini dirintis mulai Pak Imam Utomo menjadi Pangdam. Diawali dengan memberikan pada seniman tradisi ludruk khususnya, lalu direspon Pak Basofi, lalu ketika Pak Imam jadi gubernur itu diagendakan secara resmi untuk seniman Jawa Timur, bahkan ditindasi radiogram pada saat itu untuk Bupati dan Wali Kota Jawa Timur juga melakukan hal yang sama. Kenapa demikian? Karena seniman memang berada di posisi yang paling lemah. Nah, itu pertimbangannya. Sehingga
Lebaran kita semua bisa merayakan bersama. Nah, justru di era Pak Dekarwo malah luar biasa, itu terus berkembang, bahkan mendapatkan lebih, menurut saya ada sembako dan lain sebagainya. Nah, ini terjadi sungguh memprihatinkan justru di era gubernur ingin harmonisasi terjadi di Jawa Timur. Saya sangat-sangat prihatin. Karena itu ketika tuntutan teman-teman untuk mempertimbangkan kepala dinas yang ada sekarang, saya pikir perlu dipertimbangkan. Sebenarnya tidak perlu terjadi, kita punya tradisi dialog, kita punya tradisi rembukan, kita punya tradisi gotong royong mengatasi berbagai persoalan. Saya kira saya sangat prihatin sebagai seniman di Jawa Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih.